Halo semua, bersama saya Ibu Rika Imelda Sinaga. Pada kesempatan hari ini, saya akan membagikan video pembelajaran mengenai hukum permintaan dan penawaran, serta menggambarkan kurva permintaan dan penawaran. Untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan video berikut ini. Baiklah, pada saat ini kita akan mempelajari mengenai permintaan. Apa itu permintaan? Di mana permintaan itu dalam bahasa lainnya adalah demand atau yang disingkat dengan D. Apakah itu pengertian permintaan? Jadi, permintaan itu adalah jumlah barang dan jasa atau banyaknya barang dan jasa yang diinginkan oleh konsumen pada harga tertentu. Misalnya, atau contohnya, di saat harga barang berupa jeruk itu melambung tinggi, misalnya harga jeruk per kilo itu sampai 20.000 per kilo, maka keinginan konsumen dalam membeli jeruk tersebut itu menurun, bisa hanya 1 kilo atau 2 kilo. Tetapi sebaliknya, di saat harga jeruk itu merosot sampai 3.000 bahkan sampai 2.000 per kilo, maka jumlah permintaan akan jeruk tersebut itu akan semakin meningkat, bisa sampai 5 kilo atau sampai 10 kilo. Itulah pengertian dari permintaan tersebut. Jadi kita sekarang sampai ke hukum permintaan. Apakah isi hukum permintaan? Dari kesimpulan contoh yang saya buat tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jika harga barang tinggi, di mana harga disingkat dengan P atau price, maka jumlah barang dan jasa, di mana jumlah barang itu disingkat dengan Q, maka jumlah barang dan jasa itu akan menurun. Sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang dan jasa itu akan meningkat. Itulah isi dari hukum permintaan tersebut. Gampang bukan? Nah, sekarang kita akan masuk ke faktor yang mempengaruhi permintaan tersebut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama itu adalah pendapatan. Besar kecilnya pendapatan seseorang akan mempengaruhi besar kecilnya jumlah barang dan jasa yang diperlukan atau yang diinginkan. Berikutnya, jumlah penduduk. Semakin bertambahnya jumlah penduduk di dalam suatu daerah, maka jumlah barang dan jasa yang diinginkan di daerah tersebut akan meningkat. Berikutnya adalah hari keagamaan. Menjelang hari Lebaran atau menjelang hari Natal, maka permintaan akan baju Natal atau baju Lebaran juga akan tinggi. Berikutnya, selera masyarakat atau tradisi masyarakat. Jika di dalam suatu daerah memiliki tradisi, contohnya ulos Batak di daerah Tapanuli, maka permintaan akan ulos Batak di daerah tersebut akan tinggi. Jadi demikianlah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Pada saat ini kita akan menggambarkan kurva permintaan. Sebelumnya kita perhatikan tabel berikut ini. Sama-sama kita simak. Di saat harga barang 5.000, permintaan 10 kilo. Di saat harga barang turun menjadi 4.000, permintaan menjadi 20 kilo. Di saat harga barang turun 3.000, permintaan naik menjadi 30. Di saat harga barang turun jadi 2.000, permintaan naik sampai 40. Bahkan di saat harga merosot sampai 1.000, permintaan menjadi 50 kilo. Nah, sekarang kita buatkan kurvanya. Kita perhatikan kurva berikut ini. Kita tarik garisnya dan kita gambarkan kurvanya, di mana permintaan disimbolkan dengan D atau demand. Jadi inilah kurva permintaan. Baiklah, pada saat ini kita akan belajar mengenai penawaran, yang bahasa asingnya adalah supply. Penawaran ini ditujukan kepada produsen, yaitu badan atau orang yang memproduksi barang dan jasa tersebut. Apa itu pengertian penawaran?
penawaran adalah jumlah barang dan jasa yang ditawarkan pada harga tertentu. Contohnya, di saat harga barang tinggi, maka jumlah barang yang ditawarkan itu akan tinggi. Tetapi jika harga barang turun, maka jumlah barang dan jasa yang ditawarkan juga akan turun. Sekarang kita masuk ke hukum penawaran. Apa itu isi hukum penawaran? Dari kesimpulan contoh tadi kita dapatkan isi hukum penawaran. Jika harga naik, di mana harga disimbolkan dengan P, maka jumlah barang dan jasa yang ditawarkan akan naik. Dan jika harga turun, maka jumlah barang dan jasa yang disimbolkan dengan Q itu akan turun. Jadi itulah isi dari hukum penawaran. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, jumlah produsen. Yang kedua, biaya produksi, peristiwa alam, kemajuan teknologi. Kita ambil contoh dari peristiwa alam. Di masa pandemik ini, kebutuhan akan masker itu tinggi, sehingga para produsen akan menawarkan masker itu dengan jumlah yang banyak. Jadi demikianlah beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran. Sekarang kita akan menggambarkan kurva penawaran. Sebelumnya kita perhatikan tabel berikut ini. Sama-sama kita simak. Di saat harga barang 5.000, jumlah penawaran 60 kilo. Tetapi di saat harga turun menjadi 4.000, penawaran turun menjadi 50 kilo. Di saat harga turun menjadi 3.000, penawaran menjadi 40. Di saat harga turun menjadi 2.000, penawaran juga turun menjadi 30. Bahkan di saat harga merosot sampai 1.000 per kilo, penawaran pun turun menjadi 20 kilo. Sampai di sini kita gambarkan kurva penawarannya. Kita tarik garisnya dan inilah kurva penawaran, di mana kurva penawaran itu penawaran disimbolkan dengan S, yaitu supply. Jadi demikianlah kurva penawaran. Demikianlah penjelasan saya mengenai hukum permintaan dan penawaran dan kurva permintaan dan penawaran. Sampai jumpa di materi pembelajaran berikutnya.